Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami muliakan Profesor Dr. Haji Sukowiono SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengajar HTN dan HANS Indonesia, dan juga sebagai dosen kami di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Perkenankan, pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang filsafat Pancasila. Saya Anisatul Hamidah, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Mengapa kita harus belajar dan memahami filsafat Pancasila? Karena kalau kita belajar filsafat itu sesungguhnya adalah belajar tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita akan mendalami suatu ilmu sedalam-dalamnya melalui perenungan jiwa, sehingga kita nanti akan memiliki wisdom, sehingga kita akan memiliki kebajikan, sehingga kita nanti akan memiliki etika yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Pancasila. Kita tahu bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai pahlawannya. Dengan mengkaji sejarah bangsa Indonesia, kita akan dapat mengambil banyak sekali hikmah. Yang pertama adalah menyerap hal-hal yang positif untuk diteruskan dalam rangka mencapai tujuan proklamasi 17 Agustus 45. Kemudian dengan mempelajari itu juga kita akan mengetahui apa saja penyebab kegagalan pada masa lalu agar tidak terulang untuk masa-masa yang akan datang. Dan yang berikutnya, kita juga akan mengetahui apa sesungguhnya peran para pemimpin di masing-masing pada zamannya. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang menjadi dasar dan menyeluruh. Sehingga ketika kita belajar filsafat Pancasila, kita akan memiliki refleksi yang kritis, memiliki refleksi yang rasional tentang Pancasila, baik itu sebagai dasar negara maupun sebagai kenyataan budaya bangsa. Pancasila juga dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang sangat mendalam. Yang itu semua kita tahu dilakukan oleh para founding fathers kita, yang saat ini kita juga bisa memahami apa sesungguhnya jiwa Pancasila, apa sesungguhnya makna yang sangat mendalam dari filsafat Pancasila. Pancasila juga sebagai sistem filsafat. Apa maknanya? Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat memenuhi syarat-syarat sebagai sistem filsafat itu karena yang pertama, Pancasila, sila-silanya Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sehingga sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing saling menjiwai, masing-masing saling memberikan arti, dan masing-masing merupakan satu pemanaan yang satu, yang utuh. Kemudian yang kedua, sila-sila Pancasila bereksistensi dalam keteraturan. Susunannya hierarkis dan berbentuk piramida. Yang ketiga, ada keterkaitan antara sila-sila dalam Pancasila. Seperti yang saya sebutkan tadi, sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima masing-masing memiliki keterkaitan. Kemudian yang keempat, juga ada kerjasama antara sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, kedua, sampai kelima masing-masing memiliki kerjasama dan ada tujuan bersama, sebagaimana yang kita tahu bahwa tujuan bangsa Indonesia itu termaktub dalam alinea 4 pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa susunan sila-sila Pancasila itu bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Nah, maksudnya adalah bentuk piramid susunan sila-sila Pancasila itu secara matematis digunakan untuk menggambarkan hubungan yang hierarki antara sila-sila dalam urutan yang sangat luas dan dalam hal isi sifatnya atau kualitasnya.
Sehingga inti urutan 5 sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan sila yang ada di mukanya. Sehingga di antara sila-sila Pancasila mempunyai hubungan yang saling mengikat dan merupakan satu keseluruhan yang bulat, tidak dapat dipisah dan juga tidak dapat dipecah. Merupakan satu kesatuan yang sangat bulat dan utuh. Nah, kemudian berikutnya ada ragam pandangan filsafat tentang hak asasi manusia. Jadi ada 3 macam, ada filsafat liberalis, ada filsafat sosialis, dan ada filsafat Pancasila. Yang pertama adalah filsafat liberalis. Apa itu? Bahwa filsafat liberalis menekankan hak asasi manusia pada jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang lebih bersifat individual. Kemudian yang kedua, filsafat sosialis bertumpu pada pemikiran bahwa masyarakat atau kelompok sebagai tumpuan utama, sedangkan individu itu hanya sebagai subordinat terhadap masyarakat dan kelompok. Itu beda antara liberalis dengan sosialis. Kalau filsafat liberalis lebih kepada individunya, tetapi kalau filsafat sosialis itu lebih kepada kepentingan masyarakat sebagai kelompok. Nah, yang ketiga yang kita yakini sebagai filsafat yang sangat ideal, yakni filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila memiliki dasar pemikiran tentang pengakuan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Jadi, tidak sama antara filsafat Pancasila dengan filsafat sosialis dan juga filsafat liberalis. Di mana berdasarkan ide dasar filsafat Pancasila, maka hubungan antara negara dan rakyat, hubungan antara rakyat dengan rakyat didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak ada individu, tidak ada kelompok, tetapi yang ada adalah satu kesatuan yang memiliki asas kerukunan antara semuanya. Nah, kita kemudian melihat bagaimana sejarah bangsa. Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Pancasila dijadikan kambing hitam atas kegagalan bangsa Indonesia. Apa yang terjadi kemudian ketika Pancasila dikambing hitamkan, terjadilah yang namanya demoralisasi. Ada persoalan SARA, ada persoalan kekerasan, kriminalitas, tawuran, korupsi, nepotisme yang disebut dengan KKN. Itu yang terjadi. Namun alhamdulillah hari ini kita bangsa Indonesia sudah bangkit kembali dari keterpurukan, bangkit dari demoralisasi untuk menata kembali sebagai sebuah tatanan nilai Pancasila. Ada 3 tatanan nilai Pancasila sebagai ideologi yang sangat terbuka. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis. Apa maknanya? Sebagai nilai dasar Pancasila, kita memiliki asas yang diterima dengan dalil yang bersifat mutlak. Kemudian sebagai bermakna nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar. Dan yang terakhir adalah nilai praksis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nah, ada 3 dimensi dalam Pancasila, ada dimensi realita, ada dimensi idealisme, ada dimensi fleksibilitas. Kemudian berikutnya sampaikan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya apa? Ketika Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala regulasi, segala peraturan, segala undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia harus berdasar Pancasila. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka hukum sebagai panglima. Maka hukum yang dijadikan tolak ukur untuk bagaimana tata kehidupan bernegara itu semuanya didasarkan dengan hukum. Dan hukum kita sekali lagi harus berdasarkan kepada Pancasila. Sehingga ketika tadi sudah saya sampaikan bahwa Pancasila kita hari ini kita jabarkan, kita hayati, kita maknai dan kita hayati sebagai sebuah dasar kehidupan, sehingga nanti kita lihat ada beberapa faktor yang dapat mengintegrasikan Pancasila. Jadi ada nilai luhur Pancasila, ada hukum yang ditegakkan secara konsisten dan adil, ada kepemimpinan yang efektif, ada pembangunan yang bermuatan harmoni, dan yang kelima adalah false. Tetapi sebaliknya, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Apa itu? Ada kekuatan neoliberalisme, ada fundamentalisme, radikalisme,
kesenjangan struktural, ada separatisme, kekerasan politik, dan semuanya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan perpecahan, yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Dan untuk bisa mengembalikan Indonesia dalam keadaan utuh, mari kita kembali kepada Pancasila sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah tatanan moral, sebagai sebuah dasar untuk dapat melakukan pembangunan kita menjadi pembangunan yang Pancasilais. Kelak kita berharap bahwa NKRI akan menjadi NKRI yang utuh, NKRI yang kuat dan mandiri, memiliki daya tawar yang tinggi, memiliki bargaining position di antara negara-negara bangsa di dunia, dan pada kelak suatu saat kita juga akan mampu menjadi bangsa yang dihormati, bangsa yang mandiri, bangsa yang kuat, dan kita akan tahan terhadap apapun, termasuk terhadap globalisasi. Pada akhir sesi presentasi ini, sekali lagi kami menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa sendiri. Sekali lagi, kalau ini semua dihayati dan dipegang oleh generasi muda kita, tentu generasi muda kita akan belajar apa sesungguhnya makna Pancasila. Dan sebaliknya, bangsa Indonesia akan pecah dan hancur bukan oleh bangsa lain, tetapi juga oleh bangsa kita sendiri. Dengan merekatkan persatuan, dengan mengukuhkan dan mengokohkan persatuan-persatuan bangsa, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang mandiri, negara yang maju berdasarkan Pancasila. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Sukoyono SHMH dan juga teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk dapat memberikan presentasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi sebuah pembelajaran dan kita terus semangat belajar untuk membesarkan alma mater kita, Fakultas Hukum Universitas Jember. Demikian dari saya, Anisatul Hamidah, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan.